Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-57. Diburu musuh, tetapi ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya aku mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-57, ayat yang kedua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Judul renungan kali ini, perlindungan bagi yang tertolak. Sahabat UDIB, George Whitefield adalah salah seorang pengkhotbah paling berbakat dan berhasil sepanjang sejarah. Ia telah membawa ribuan orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Meski demikian, hidupnya tidak lepas dari kontroversi. Pilihannya untuk berkhotbah di tempat terbuka agar bisa dihadiri sejumlah besar orang terkadang dikritik oleh pihak-pihak yang mempertanyakan motivasinya dan merasa bahwa Whitefield seharusnya berkhotbah di dalam gedung gereja saja. Perkataan Whitefield tentang tulisan pada batu nisannya kelak menjadi tanggapannya terhadap kritikan yang diterimanya. Dengan sabar saya akan menunggu hingga hari penghakiman untuk membersihkan nama baik saya. Dan setelah saya mati, saya tidak menghendaki tulisan pada batu nisanku kecuali ini. Di tempat ini terbaring George Whitefield. Seperti apa sesungguhnya dirinya kelak akan diketahui pada hari yang agung itu. Di Perjanjian Lama, ketika Daud menerima kritikan tajam dari orang lain, ia juga mempercayakan dirinya kepada Allah. Ketika Daud dituduh Raja Saul sebagai orang yang memimpin pemberontakan, sehingga terpaksa bersembunyi dari kejaran tentara Saul dan tinggal di dalam gua, yang menggambarkan kondisinya seperti terbaring di tengah-tengah singa, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Namun sekalipun dalam situasi sulit seperti itu, Daud berpaling kepada Allah dan menemukan penghiburan di dalam Dia. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ayat yang ke-11. Ketika orang lain gagal memahami atau bahkan menolak kita, Allah saja tempat kita berlindung. Pujilah Dia atas kasih-Nya yang besar dan tak berkesudahan.
Sahabat ODB, bagaimana berharap kepada belas kasihan Allah dapat mengangkat Anda kembali pada saat patah semangat? Bagaimana Anda dapat menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain? Bapakku memuji-Mu karena aku selamanya diterima oleh-Mu. Karena anak-Mu, aku berlindung dalam kasih-Mu yang sempurna hari ini.